Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jabar dengan NIM 19210620941. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya pada pertemuan 15, yaitu tentang manusia, teknologi, dan lingkungan. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang manusia. 1. Populasi. Ari Kunto mendefinisikan populasi adalah keseluruhan dari objek dalam penelitian. Ketika ada orang yang ingin meneliti sebuah elemen yang berada dalam daerah tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap populasi tersebut. 2. Masalah kependudukan. Masalah kependudukan dibagi menjadi 2, yaitu A. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. B. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif. Yang pertama, A. Masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif, yaitu 1. Jumlah penduduk besar. Penduduk suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa. Indonesia mengalami berbagai permasalahan sebagai berikut. A. Pemerintah mengalami kesulitan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya. B. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk cepat. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Akibat dari tidak meratanya penduduk, luas lahan pertanian di Pulau Jawa semakin sempit karena dijadikan lahan permukiman dan industri. Sebaliknya, banyak lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia. B. Masalah kependudukan yang bersifat kualitatif, diantaranya yaitu 1. Tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan penduduk, maka kemampuan untuk membeli pelayanan kesehatan juga semakin tinggi. Yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun sayangnya, masih banyak penduduk di Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Pendapatan per kapita penduduk yang rendah. 2. Ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada. 3. Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan. 4. Tingkat pendapatan. 3. Solusi masalah kependudukan. 1. Pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan. 3. Menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. 4. Melakukan program transmigrasi. 5. Melaksanakan program perbaikan
gizi, salah satunya melalui posyandu. 6. Melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit. 7. Penyediaan air bersih. 8. Menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 9. Menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. 10. Menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. 11. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 12. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam. 4. Peran positif manusia terhadap lingkungan. 1. Menerapkan sistem tebang pilih dan mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijak, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 2. Mengadakan reboisasi atau penghijauan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna, serta mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingkungan. 3. Melindungi flora dan fauna langka dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, serta mengawasi ekspor dan impor hewan-hewan tertentu. 4. Mengolah limbah industri dengan tepat, serta melakukan daur ulang limbah atau sampah rumah tangga untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 5. Menerapkan sistem multikultur atau tumpang sari dalam bercocok tanam, sehingga kesuburan tanah dapat terjaga. 5. Peran negatif manusia terhadap lingkungan. Makhluk hidup saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara semua makhluk hidup, manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan kompetisi lebih baik. Manusia dapat membuat berbagai macam alat untuk berkompetisi mempertahankan hidup. Akan tetapi, kompetisi manusia tersebut ternyata juga berdampak negatif bagi lingkungan. Berikut adalah beberapa peran negatif manusia yang merugikan lingkungan. 1. Manusia sering melakukan eksploitasi yang berlebihan sehingga mengancam ketersediaan sumber daya alam. 2. Manusia telah mengubah ekosistem alami yang seimbang menjadi ekosistem buatan yang memerlukan subsidi atau tambahan energi. 3. Pembangunan yang dilakukan manusia menyebabkan perubahan pada permukaan bumi yang tak jarang menimbulkan berbagai bencana seperti banjir air dan longsor. 4. Perburuan liar dan penebangan pohon sembarangan yang dilakukan manusia telah merusak ekosistem dan mengancam keanekaragaman flora dan fauna. 5. Adanya senyawa atau energi tertentu yang masuk ke dalam ekosistem menimbulkan terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Poin yang B yaitu teknologi. 1. Pengertian teknologi. Manuel Castells, pengertian teknologi ialah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. 2. Dampak positif teknologi terhadap lingkungan. Dampak positifnya adalah proses penghijauan lingkungan semakin mudah. Misalnya, di saat kita ingin menanam pohon, tentu saja kita menggunakan teknologi. Seperti teknologi informasi untuk mencari tahu bagaimana cara menanam dan memelihara pohon tersebut. Teknologi mesin untuk menggali tanah. Teknologi untuk membuat pupuk. Teknologi komunikasi untuk mengajak teman-teman kita atau orang lain untuk ikut menanam pohon. Teknologi kamera untuk mendokumentasikan kegiatan kita. Dan masih banyak lagi. Teknologi tersebut memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan gerakan penghijauan lingkungan. Yang ketiga, dampak negatif teknologi terhadap lingkungan dan solusinya. Dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan akibat penggunaan teknologi secara berlebihan. Misalnya, untuk membuat sebuah kota atau
perumahan yang terdapat banyak alat-alat teknologi di dalamnya, seperti komputer, TV, lemari es, dan sebagainya. Kita harus membuka lahan baru. Untuk membuka lahan baru, kita juga harus menggunakan teknologi pula, seperti teknologi pada bulldozer atau gergaji mesin untuk mempermudah kita untuk membuka lahan baru. Poin yang C yaitu lingkungan. 1. Pengertian lingkungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang ada di dalamnya. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai suatu bagian yang ada di dalam kelurahan dan menjadi lingkungan kerja dari pelaksanaan pemerintahan desa. Yang kedua, isu global lingkungan. Isu lingkungan global atau isu global lingkungan mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan yang bersifat global serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Yang ketiga, solusi terhadap isu global lingkungan. 1. Gunakan transportasi umum dan sepeda. 2. Minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. 3. Matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang keempat, hemat air. Dan yang kelima, reuse. Poin yang keempat yaitu etika lingkungan. D. Etika lingkungan. 1. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Yang kedua, prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Kemudian, prinsip tanggung jawab moral atau moral responsibility for nature. Kemudian, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Dan kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Yang ketiga, penerapan etika lingkungan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama di keluarga yaitu menghormati kedua orang tua. Kemudian saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Kemudian mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang kedua di sekolah yaitu menghormati guru. Kemudian menghormati peraturan sekolah dan bersemangat dalam belajar. Yang ketiga yaitu di masyarakat, salah satunya dengan menghormati dan melaksanakan aturan yang ada di masyarakat. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi polusi. Di sini ada soal HOTS. Kategori soalnya yaitu C4. Ini contoh soalnya. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip teknologi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan adalah: A. Menjaga keberlangsungan lingkungan di masa depan. B. Memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. C. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. D. Menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jawabannya yaitu C. Menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.